Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinulia Kaitaraya, NIM 22232882, kelas C semester 1, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Dosen pengampu Didi Harto Escape Nurse MPAD. Anatomi Patofisiologi Sistem Respirasi. Anatomi patofisiologi sistem respirasi pernapasan adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen atau O2, pengeluaran karbon dioksida atau CO2 ke lingkungan. Yang pertama, oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari saluran gas yang ada. Yang kedua, manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang karbon dioksida sebagai limbah. Dengan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel tersebut terus berlangsung. Respirasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, respirasi luar atau pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Yang kedua, respirasi dalam atau pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Struktur respirasi dibagi menjadi 9 bagian, yaitu rongga mulut, faring, laring, nasofaring, trakea, bronkus, bronkulius, alveolus, dan paru-paru. Dan bagian respirasi, tempat pertukaran gas yang terdiri dari bronkus respiratoricus dan alveoli. Rongga hidung atau cavum nasi. Yang pertama, rongga yang dimulai pada nostril atau apertus nasalis anterior, nares anterior. Yang kedua, tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Yang ketiga, rongga hidung terbagi atas dua bagian, yaitu secara longitudinal oleh septum hidung secara transversi superior, medialis, dan inferior. Fungsi rongga hidung atau cavum nasi sebagai jalan nafas. Yang kedua, pengatur udara. Yang ketiga, pengatur kelembapan udara atau humidifikasi. Yang keempat, pengatur suhu. Yang kelima, pelindung dan penyaring udara. Yang keenam, indera penciuman dan resonator udara. Faring, bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut. Yang pertama, berbentuk seperti tabung corong dan sebagai aliran udara dan makanan. Yang kedua, merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Yang ketiga, bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Yang keempat, terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut setelah depan ruas tulang leher. Fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menyaring udara oleh rambut getar atau silia. Yang kedua, menyeimbangkan tekanan udara. Yang ketiga, tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Faring terdiri atas 3 juga. Yang pertama, nasofaring atau bagian yang berbatas dengan rongga hidung. Yang kedua, orofaring atau bagian berbatas dengan rongga mulut. Yang ketiga, larofaring, bagian yang berbatas dengan bagian faring. Nasofaring dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nasofaring adalah bagian atas tengkorak atau faring yang terletak di belakang hidung. Yang kedua, nasofaring terbentuk seperti sebuah kotak berongga dan terletak di bagian lunak atau mulut.
atau soffleate dan terletak. Yang ketiga, nasofaring berfungsi untuk melewatkan udara dari hidung menuju ke tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru. Laring adalah bagian dari saluran pernapasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebra cervicalis 4-6. Fungsi laring yang pertama menghasilkan suara, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, laring memiliki organ yang disebut pita suara yang berperan sangat penting dalam membentuk suara dan mengarahkan makanan masuk. Laring juga berfungsi untuk membantu mengarahkan makan masuk ke ekofagus. Yang kedua, saat makanan menggerakkan mundur, lidah memaksa epiglotis atau kartilago pada laring untuk menutupi glotis pada bagian tengah laring agar makanan tidak masuk ke dalam paru-paru. Lanjutan fungsi laring yang pertama, melindungi saluran pernapasan. Di bagian rangkaian laring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan yang membuka dan menutup trakea. Yang kedua, penghubung faring dan trakea untuk menghubungkan faring dan trakea. Yang ketiga, respirasi. Selama proses pernapasan, beberapa bagian pita suara akan terbuka. Bronkus merupakan cabang tenggorokan atau trafka yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara masuk dan mendata daripada yang arah kanan. Bronkus kanan akan bercabang menjadi 3 bronklius, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkus.